Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Dwi Asma Rahayu Astuti SPD. Saya mahasiswa PPG Guru Tertentu tahap 1 tahun 2024 pada Universitas Negeri Makassar dengan NIM 249018495438 dan nomor UKG 201502670044. Saya guru mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial di SMP Negeri 1 Poso. Hari ini saya akan melaksanakan praktek pembelajaran uji kompetensi di kelas 7. Silakan simak video saya berikut ini. Selamat pagi. Diri. Salam. Apa kabar hari ini? Baik. Alhamdulillah. Oke. Silakan diperiksa kebersihan kelasnya. Sudah bersih kelasnya? Ada sampah di laci? Oke, good. Bagus. Terima kasih yang sudah membersihkan kelas pagi hari ini. Oke. Sebelum kita memulai pelajaran, Ibu minta untuk dipimpin dengan doa. Silakan Lionel, Ibu minta tolong dipimpin doa. Tuhan, berwajah, menurut keyakinan masing-masing. Terima kasih Lionel. Nah, Ibu Guru mau periksa kehadiran. Siapa yang tidak hadir? Ada lampu yang kosong di sini. Mati. Semoga minggu depan kita sehat, bisa belajar bersama kita kembali, oke? Nah, sebelum kita mulai pelajaran, silakan siapkan terlebih dahulu penanya yang kalian butuhkan untuk belajar, siapkan di atas meja. Sudah siap? Ya, kalau peralatan tulisnya, peralatan belajarnya sudah siap, silakan fokuskan menghadap ke depan. Sebelum kita mulai belajarnya, kita akan menyanyikan lagu nasional. Boleh dipimpin untuk bantu ya? Siapa? Cherry. Sampai Merauke berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu. Itulah Indonesia, Indonesia tanah airku. Aku berjanji padamu menjunjung tanah airku Indonesia. Ada yang masih ingat tidak pelajaran kita minggu lalu? Kita belajar tentang apa minggu lalu? Lokasi. Oke, thanks. Ada berapa macam lokasi?
setia, akan aktif mengikuti pembelajaran, dan akan saling menghargai antar temanmu. Pendapat yang berbeda itu tidak perlu dijadikan persoalan. Oke? Jadi materi kita hari ini itu tentang pemahaman lokasi melalui peta. Nah, tujuan pembelajarannya adalah ini tujuan pembelajarannya. Karena kalian nanti akan mengamati sebuah video pembelajaran, jadi tujuannya adalah kalian mampu menjelaskan pengertian peta itu apa saja komponen-komponen peta dan fungsi peta. Kemudian setelah berdiskusi kelompok, kalian diharapkan juga mampu mempresentasikan hasil diskusi kalian. Paham ya tujuan pembelajaran kita hari ini? Oke. Sebentar, Ibu Guru akan melakukan 3 teknik penilaian. Ada penilaian sikap, ada penilaian pengetahuan, dan penilaian keterampilan. Penilaian sikap itu akan dilakukan selama proses pembelajaran. Ibu Guru akan menilai sikap kalian selama proses belajar. Penilaian pengetahuan akan Ibu lakukan nanti di akhir pembelajaran. Ibu akan memberikan soal kepada kalian untuk dikerjakan. Kemudian penilaian keterampilan akan dinilai pada saat proses diskusi kelompok sebentar. Oke, paham ya? Kalian sudah pernah memanfaatkan peta dalam kehidupan sehari-hari? Dimanfaatkan untuk apa petanya? Hah? Untuk memanfaatkan lokasi, apa lagi? Beli apa? Melihat apa? Melihat tempat apa? Tempat wisata. Terus apa lagi? Sudah pernah memanfaatkan peta? Kalian tahu tidak? Kalian bisa memesan makanan, kemudian makanannya itu akan diantarkan ke alamatmu. Dari mana kira-kira mereka tahu alamatmu? Peta. Pakai peta. Peta apa? Peta apa namanya? Google Maps, atau yang dikenal dengan peta digital. Oke? Menurut kalian, apa yang membuat sebuah peta? Ini kan katanya kalian tadi peta. Menurut kalian apa yang membuat peta itu menarik? Warna. Apa lagi? Hah? Apa lagi yang membuat kalian merasa bahwa peta itu menarik? Selain warna, apa? Bentuk. Apa lagi? Simbol. Oke. Ada yang tahu tidak apa itu pengertian peta? Apa itu peta? Oke, peta adalah gambaran seluruh ataupun sebagian dari permukaan bumi yang digambarkan pada sebuah bidang datar dan diperkecil menggunakan skala tertentu. Oke, terima kasih Najwa. Nah, pada peta ada terdapat komponen-komponen. Ada unsur-unsur di dalam peta. Apa itu unsur-unsur atau komponen-komponen peta? Skala, apalagi? Judul, apalagi? Simbol, apalagi? Warna. Oke. Ada banyak sekali komponen-komponen yang terdapat di dalam peta. Kenapa harus ada komponen? Komponen itu bertujuan untuk menyajikan gambar yang mudah dibaca, untuk menampilkan gambaran permukaan bumi secara real, untuk menunjukkan bahwa oh seperti ini loh bentuk muka bumi yang sebenarnya. Kalau kita gambar peta daerah Kabupaten Poso, maka tentu di dalam peta tersebut akan ada Danau Poso, akan ada PLTA, akan ada perumahan, lautan, dan sebagainya. Nah, simbol-simbol atau komponen-komponen yang ada di dalam peta itu mempermudah kita membaca peta itu tadi. Oke, kemudian tadi Ibu Guru sudah tanya di awal, ada yang sudah pernah memanfaatkan peta? Katanya ada. Apa saja fungsi peta menurut kalian yang sudah kalian tahu? Oke, satu fungsi peta memperlihatkan satu tempat atau tempat yang lain yang ada di muka bumi. Oke, kita bisa lihat ini. Ini ada peta apa ini namanya?
Oke, untuk mempermudah pengguna mencari informasi. Nah, untuk menampilkan materi, untuk menyimak materi supaya kalian lebih paham lagi, Ibu Guru punya video pembelajaran. Silakan dilihat baik-baik videonya, karena dalam video ini ada kaitannya dengan tugas kelompok kalian nanti sebentar. Oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Ustaz Ihsan di materi-materi ilmu pengetahuan sosial SMP. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang pemahaman lokasi melalui peta. Pokok bahasan kita kali ini adalah komponen peta serta fungsi dari peta. Yang kita bahas pertama kali adalah tentang pengertian peta. Kalau kita lihat, peta itu merupakan gambaran permukaan bumi yang diperkecil dalam bidang data dan menggunakan skala tertentu. Prihandito mendefinisikan peta sebagai penyajian grafis untuk ruang dan hubungan keuangan berbagai model yang diwakili. Pembuatan peta memerlukan pengetahuan khusus dan juga keterampilan khusus mengenai pengembaraan perubahan bumi yang biasa disebut dengan ilmu kartografi. Nah, sedangkan orang yang ahli dalam membuat peta itu disebut dengan kartografi. Peta dan bagian-bagiannya atau yang kita biasa sebut dengan komponen peta. Peta itu merupakan representasi visual permukaan bumi atau bagian tertentu dari permukaan bumi atau sebagian kecil dari permukaan bumi. Peta itu menunjukkan lokasi persis berbagai tempat. Nah, kita bisa perhatikan contohnya dalam sebuah peta. Nah, ada misalnya kita akan melihat peta dengan judul, tanggal, menulis, legenda, skala, orientasi, sumber, dan juga nanti kita akan bisa lihat bagaimana bentuk peta yang ada. Komponen peta yang pertama adalah judul peta. Judul peta merupakan identitas untuk mengetahui dan menginterpretasikan daerah yang pertama dalam peta. Biasanya judul diletakkan di bagian tengah atas untuk memudahkan pengguna dalam membaca peta. Jadi dengan baca judul, biasanya kita sudah tidak tahu isi dari peta, maka itu biasanya kita menggunakan di bagian tengah supaya lebih cepat dimengerti. Komponen yang kedua adalah skala peta. Skala merupakan perbandingan antara jarak yang ada di peta dengan jarak sebenarnya. Skala peta terdiri atas 3 jenis, yaitu skala menarik, skala global, dan skala grafis. Skala menarik merupakan skala yang dinyatakan dengan angka pecahan seperti 1:100.000. Sedangkan skala global merupakan skala yang menunjukkan jarak inci di peta sesuai dengan jumlah mil di lapangan seperti 1 inch to 4 mil. Yang berarti 1 inci tetap mewakili 4 mil jarak yang sebenarnya di lapangan. Skala grafis merupakan skala yang dibuat dengan garis atau tabik. Kita bisa lihat contoh dari skala garis. Dari skala yang ada di itu kita bisa melihat bahwa skala yang ada di contoh itu kalau diartikan kita bisa membacanya bahwa 1 cm di peta mewakili 2 km jarak sebenarnya. Itu contoh dari penggunaan skala. Selanjutnya, komponen yang selanjutnya yaitu simbol peta. Simbol peta mewakili objek sebenarnya di lapangan. Berikut merupakan jenis-jenis simbol yang ada di peta. 1. Yang berupa simbol titik. Simbol titik ini digunakan untuk menggambarkan tempat atau data personal, contoh kota kabupaten. Yang kedua, simbol garis untuk menggambarkan lapangan yang berhubungan dengan jarak. Contohnya ada rel kereta api, sungai, jalan, dan lain sebagainya. Yang selanjutnya simbol area. Nah, simbol area ini digunakan untuk menggambarkan objek yang memiliki luasan tertentu. Contohnya itu ada rawa dan danau. Di sampingnya Anda bisa lihat ada contoh-contoh penggunaan simbol peta. Komponen peta selanjutnya
warna peta itu menggambarkan penampakan yang ada di peta. Nah, berikut ada contoh warna yang biasa digunakan dalam menggambarkan penampakan yang ada di peta. Ya, warna biru itu mewakili perairan atau daerah yang dingin. Warna kuning biasanya merupakan gambaran dari daerah yang tinggi. Warna hijau biasanya menggambarkan hutan, dataran rendah, dan vegetasi atau tumbuhan. Warna coklat biasanya menggambarkan daerah perbukitan atau pegunungan juga. Warna merah biasanya menggambarkan gunung api yang masih aktif, kota, dan jalan protokol. Komponen selanjutnya adalah legenda. Legenda itu merupakan keterangan dari simbol. Nah, kalau tadi sudah ada simbol-simbol, maka legenda ini merupakan keterangan dari yang simbol tadi. Legenda ini biasanya digunakan untuk mempermudah pengguna dalam membaca dan menginterpretasikan peta atau membaca peta. Letak legenda biasanya di sisi kanan atau kiri bagian bawah dari sebuah peta. Selanjutnya adalah tanda orientasi atau arah mata angin. Biasanya akan untuk menentukan arah utara, barat, selatan, timur dari daerah yang digambar. Selanjutnya ada sumber dan tahun pembuatan. Sumber dan tahun pembuatan menunjukkan informasi kepada pembaca mengenai sumber data yang digunakan dan tahun pembuatannya. Ini penting karena untuk mengetahui peta itu dibuat kapan dan informasi yang diperoleh itu terupdate. Komponen selanjutnya yang ada dalam peta biasanya dalam peta itu ada garis lintang dan garis bujur. Garis lintang itu biasanya garis yang melintang menunjukkan lokasi utara atau selatan dari khatulistiwa. Sedangkan garis bujur biasanya menunjukkan lokasi timur atau barat dari meridian utama. Garis lintang biasanya digunakan untuk menentukan iklim suatu tempat, sedangkan garis bujur digunakan untuk menentukan waktu. Dua adalah fungsi peta. Banyak sekali fungsi peta. Di antaranya satu, memperlihatkan letak suatu tempat dengan tempat lainnya di ruang bumi. Yang kedua, menunjukkan ukuran suatu objek seperti jarak dan luas daerah. Yang ketiga, menampilkan bentuk objek di permukaan bumi, misalnya bentuk benua dan negara. Yang keempat, menyajikan data mengenai potensi dari suatu daerah. Yang kelima, memudahkan suatu kerjaan seperti untuk merencanakan pembangunan jalan, jembatan, atau pembangunan sebuah kota. Terima kasih untuk pertemuan. Kita akan main game. Gamesnya itu game sambung kata. Jadi ibu guru punya 3 kata. Ibu guru punya 3 kata. Nanti kata itu akan ibu guru berikan pada setiap kelompok. Ya, katanya akan diberikan pada setiap kelompok. Setiap kelompok wajib merangkai sebuah kalimat dari satu kata tersebut. Paham ya? Ibu guru akan membagi kelompok. Kita kan sudah pernah bentuk kelompok. Nah, nanti kalian akan berkelompok dengan sesuai kelompok yang sudah dibentuk sebelumnya. Nah, setiap kelompok akan ibu guru berikan satu kata. Nah, kalian akan merangkai dalam satu kelompok itu, merangkai kata itu menjadi sebuah kalimat. Oke? Silakan tuliskan kata yang paling pertama. Ayo mulai. Mulai. Ayo. Iya. Oke. Next. Bagian depan. Berikutnya. Terserah mau tulis apa. Ayo. Sambung katanya.
kelompok ya. Silakan kerja kelompok, bentuk kelompoknya sesuai dengan kelompok yang sudah pernah ibu. Oke? Di sini kelompok 1, di sini kelompok 2, kemudian di sini kelompok 3. Ayo silakan duduk dengan kelompoknya masing-masing. Ini ada LKPD, Bu Guru akan bagikan. Nanti kalian silakan diskusikan, cari jawaban dari pertanyaannya. Kemudian nanti kalian akan presentasikan di depan kelas secara bergantian. Ada link video saatnya presentasi kelompok. Nah, kelompok 1 lebih dulu yang mau presentasi, silakan tampil ke depan. Orientasi adalah untuk mengetahui arah Oke, yang lain diperhatikan. Nomor 2, menurut pendapat kalian apa saja fisika yang dapat dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari? Tuliskan jawaban kalian. Dapat menunjukkan suatu temuan atau wilayah, menunjukkan lokasi tempat atau mata air, memudahkan kita untuk melihat tentang suatu wilayah. Oke, terima kasih. Kasih aplaus untuk kelompok 1 dulu. Oke, tadi Halo semua, kami dari kelompok 2 akan menjelaskan komponen Jadi yang pertama di sini ada bed yang menunjukkan peta kecil dari lalu kemudian ini ada peta. Lalu di sini ada
pertemuan selanjutnya kita akan belajar tentang sosialisasi dalam masyarakat. Itu ada di halaman 24 buku paket. Boleh kalian cari di perpustakaan bukunya. Kemudian sebelum kita menutup pembelajaran kita hari ini, mari kita berdoa. Silakan Bintang dipimpin temannya untuk berdoa. Oke, terima kasih.